Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam HSSGC, Humanis, Smart, Sustainable, Eco-Friendly Campus. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Ahmad Ali Mazhar Tanko, Eskom MSD. Saya dosen tetap di Prodi Studi Nautika, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, di bawah pembinaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Proses pembelajaran adalah kewajiban seorang dosen, yaitu melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mata kuliah yang saya ampu adalah meteorologi maritim, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian atau MTK dengan kode kuliah 3NA 31322. Bobot SKS adalah 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek. Kurikulum yang digunakan dalam meteorologi maritim ini adalah menggunakan kurikulum operasional studi nautika tahun 2022 yang di dalamnya sudah berdasar pada STCW 1978 dan IMO Model Course 703. Adapun capaian lulusan dari mata kuliah meteorologi maritim ini adalah capaian lulusan yang pertama, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL yang kedua, yaitu mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan metode yang sesuai, baik yang sudah maupun yang belum. Kemudian CPL yang ketiga, yaitu mampu untuk menggunakan dan menafsirkan informasi yang diperoleh dari instrumen meteorologi di kapal, memiliki pengetahuan tentang karakteristik berbagai kondisi cuaca, prosedur pelaporan, dan kemampuan untuk menerapkan informasi meteorologi dan teknologi yang menyertainya. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan atau CPMK. CPMK 1 yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami instrumen-instrumen meteorologi, atmosfer, komposisi, dan sifat fisiknya. Capaian mata kuliah yang kedua yaitu mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, inovatif, dan terukur dalam menganalisis data cuaca, dan mampu menerapkan serta menggunakan instrumen cuaca dan informasi cuaca guna keselamatan navigasi di kapal. Kemudian CPMK yang ketiga, mampu memahami tentang angin, arus, cuaca, awan, siklon, massa udara, dan front, serta pencatatan dan pelaporan pengamatan cuaca guna keselamatan dalam pelayaran. Karakteristik dalam proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, dan kolaboratif, serta berpusat pada mahasiswa. Dalam artian, dalam proses pembelajaran mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dan mencari dan menemukan pengetahuan. Perangkat pembelajaran yang kami gunakan yaitu silabus, kemudian rencana pembelajaran semester, dan instrumen penilaian. Media pembelajaran yang kami gunakan ada video, kemudian aplikasi informasi cuaca, menggunakan PPT, dan menggunakan e-learning sebagai e-learning portable sumber sebagai learning management system. Kemudian untuk asesmennya, asesmen terdiri dari dua, yaitu asesmen formatif, yaitu penilaian tugas individu, tugas kelompok, penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Kemudian asesmen sumatif, yaitu penilaian UTS dan UAS. Untuk referensinya, kami menggunakan modul ajar karya sendiri, kemudian ada buku pendukung lainnya, juga menggunakan artikel bereputasi agar mahasiswa mampu mengetahui perkembangan dan pembaharuan dalam pengetahuan ini. Proses pembelajaran dilaksanakan sebanyak 14 pertemuan, ditambah dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun rincian pertemuan dalam pembelajaran ini adalah: pertemuan 1, mahasiswa mampu memahami definisi dan perkembangan meteorologi sebagai ilmu cuaca. Kemudian pertemuan 2, mahasiswa mampu menjelaskan dan menggunakan instrumen meteorologi yang ada di kapal. Pertemuan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menganalisa struktur dan lapisan atmosfer yang ada di bumi.
Pertemuan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan proses perpindahan energi di atmosfer bumi. Pertemuan kelima, mahasiswa mampu memahami, melakukan pengukuran dan menganalisis efek Coriolis pada angin global dan skala pivot. Pertemuan yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan melaporkan pembagian awan dan pembentukannya. Pertemuan yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan pengukuran, menganalisis arah kecepatan angin di kapal. Kemudian ada ujian tengah semester setelah pertemuan ketujuh. Dilanjutkan pertemuan ke-8, bahwa mahasiswa mampu menerapkan pemahaman tentang siklus angin muson, angin darat, dan angin laut, serta dampaknya terhadap pelayaran. Pertemuan yang ke-9, mahasiswa mampu menerapkan pemahaman tentang massa udara dan front. Pertemuan yang ke-10, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang massa udara dan iklim. Pertemuan yang ke-11, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan siklon dan antisiklon. Pertemuan yang ke-12, mahasiswa mampu memahami dan menggunakan layanan informasi meteorologi maritim di kapal. Pertemuan ke-13, mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan pelaporan pengamatan cuaca di kapal. Pertemuan 14, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan informasi meteorologi, penggunaan grafik sinoptik dan prognostik di kapal guna menunjang keselamatan dalam berlayar. Kemudian diakhiri dengan ujian akhir semester, ada ujian akhir semester teori dan praktek. Dan untuk memperkuat pendalaman materi, mahasiswa bisa belajar mandiri dengan berbagai literatur yang ada, melaksanakan tugas terstruktur baik secara mandiri maupun secara kelompok. Mungkin untuk selanjutnya kita akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah semangat begini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dalam pembelajaran meteorologi maritim ya. Pertemuan yang kemarin kita di pertemuan 10 dan sekarang kita di pertemuan yang ke-11. Untuk bahasan atau topik pembelajaran kita di pertemuan 11 ini adalah siklon dan antisiklon. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari topik ini adalah mahasiswa mampu gitu memahami dan menjelaskan pengertian siklon dan antisiklon serta proses terbentuknya. Kemudian yang kedua, mengetahui dan memahami zona lintasan siklon. Yang ketiga, mengetahui dan memahami siklus dan arah pergerakan siklon. Kemudian yang keempat, mengetahui dan bisa mengantisipasi dampak siklon terhadap navigasi dan keselamatan kapal. Kemudian yang kelima, mengetahui dan mempraktikkan bernavigasi dengan aman saat menghadapi atau dalam kondisi bertemu dengan siklon. Nah, siklon ini adalah ya nanti kita terangkan siklon itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi siklon ya, kemarin kita harus sudah ke pertemuan 10 ya. Kita harus review gitu. Mungkin supaya kita tidak lupa ya. Saya ingin mengecek ya, mungkin ada dari anda yang masih ingat ya pembahasan pertemuan 10 kemarin terkait massa dan iklim ya, massa udara dan iklim. Nah, coba diantara kalian siapa yang masih ingat kemarin ya, siapa? Nah, Leoni, coba diterangkan ke teman-teman terkait dengan materi yang kita terima di pertemuan 10 kemarin. Di massa udara dibagi 6. Ada kontinental tropis, kontinental kutub, maritim tropis, maritim kutub, reservoir polar maritim,
dan aktif. Bagus ya. Berarti itu aja ya. Oke, berarti Anda masih ingat, masih fresh ternyata pembelajarannya kemarin terkait dengan massa udara dan iklim ya, terkait dengan perpindahan massa udara itu berimbas pada iklim yang sudah disebutkan tadi. Nah, sekarang untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang siklon. Tadi sudah tujuan dari pembelajaran sudah kita sampaikan, dan sekarang kita akan mempelajari terkait dengan siklon dan antisiklon ini. Siklon yaitu adalah angin yang masuk ke daerah pusat tekanan rendah, yaitu daerah depresi ya, yang dikelilingi oleh wilayah pusat tekanan tinggi, kemudian berputar dan mengelilingi garis isobar. Jadi memang dia itu ada udara yang mengalami depresi bertekanan rendah, namun dikelilingi oleh udara bertekanan tinggi yang membentuk sebuah lingkaran atau pusat tekanan tinggi, kemudian berpiting dan mengelilingi garis-garis isobar itu. Jadi ya kalau bahasanya orang Jawa itu angin topan, atau mungkin daerah lain kami bilang puting beliung gitu. Nah, namun ya siklon yang dimaksud di sini adalah siklon yang ada di perairan atau di laut. Nanti akan kita jelaskan lagi. Nah, kebalikannya daripada siklon ini adalah antisiklon. Nah, secara bahasa sebenarnya siklon itu tadi kan pusaran. Secara kamus bahasa Indonesia itu kalau kita bilang siklon itu sesuatu yang berputar atau angin berputar. Nah, itu siklon. Bahasanya tadi sudah saya jelaskan di bahasa lokal, ada disebut puting beliung, ada disebut topan, ada disebut lesus dan segala macam penyebutan menurut daerah masing-masing. Kemudian antisiklon adalah sistem tekanan tinggi udara ya, bergerak keluar dari pusat. Kalau siklon tadi kan dari luar ke dalam ya. Nah, kalau antisiklon ini dari dalam keluar. Nah, sistem tekanan tinggi udara bergerak keluar dari pusat dan turun menghasilkan cuaca cerah dan enak. Maksudnya siklon antisiklon itu adalah kebalikan daripada siklon itu. Nah, adapun antisiklon adalah sistem tekanan tinggi udara bergerak keluar dari pusat dan turun menghasilkan cuaca cerah dan tenang. Jadi seperti kalau siklon tadi kan dari putaran masuk ya, membuat lingkaran. Nah, kalau antisiklon ini antinya atau kebalikannya, jadi dia udara keluar atau menyebar. Jadi antisiklon terbentuk di wilayah dengan tekanan atmosfer tinggi akibat massa udara yang lebih dingin dan lebih berat dibandingkan sekitarnya. Jadi kebalikannya daripada siklon. Kalau siklon tadi kan tekanan rendah dikelilingi oleh udara tinggi. Nah, ini kebalikannya, tekanan tinggi yang dikelilingi oleh tekanan rendah. Kemudian lanjut, proses terbentuknya siklon tropis ya. Siklon tropis terbentuk di atas lautan hangat ya. Ya, ini kan tadi sudah saya jelaskan bahwa siklon yang kita jelaskan adalah siklon yang ada di perairan, karena kita maritim ya, meteorologi maritim. Jadi siklon tropis terbentuk di atas lautan hangat yang lebih besar daripada 26,5 derajat. Nah, saat uap air menguap naik lalu mendingin dan mengembut, melepaskan panas laten, menurunkan tekanan, menarik lebih banyak udara. Kemudian dibutuhkan kelembaban tinggi, rotasi Coriolis dan gangguan atmosferik. Jarak minimal dari garis ekuator sekitar 500 km. Jadi dikatakan siklon tropis itu rata-rata dia ada di radius 500 km dari ekuator atau dari khatulistiwa, maksudnya seperti itu. Jarang terjadi di khatulistiwa. Nah, nanti Anda bisa, ini ada link video, nanti bisa dibuka sendiri ya. Nanti untuk PPT ini kan sudah kita share di e-learning ya, bisa diakses termasuk RPS. Anda bisa mengakses dan seperti biasa lah ya, sudah kami siapkan di e-learningnya. Kemudian periode siklon tropis dan ukuran siklon tropis ya. Ada beberapa istilah mengenai periode dan ukuran siklon tropis. Siklon tropis kecil itu, ini yang dimaksud ini ya, kecepatannya ya 100 km. Kemudian siklon tropis besar adalah 500 km per jam. Nah, diameternya rata-rata antara 10 sampai 80. Jadi kalau kita ada angin apa itu yang berputar kecil itu, kadang ada itu, tapi itu kan belum namanya siklon karena radiusnya paling cuma 3 meter 4 meter. Nah, ini dikatakan sudah menjadi sebuah siklon di perairan jika
diameternya sudah 10 sampai 80 km. Nah, periode hidupnya bisa 100 sampai 20 hari dengan rata-rata 9 hari ya. Ada yang 1 sampai 20 hari, tapi biasanya itu 1 minggu biasanya. Nah, antara 5 sampai 7 hari. Diameter siklon tropik ya ini ada yang mencapai sekian 100.500, kecepatannya antara 100 sampai 5 km per jam, gradien barometernya antara 50 sampai 100 milibar. Zona lintasannya ya, zona lintasannya. Jadi siklon itu sendiri ada zonanya. Mungkin sebelum ini kita tampilkan gambar sebentar. Nah, ini ada zona pembagian cuaca ya toh. Nah, ini dari 0 sampai 23 lintang utara dan selatan, kemudian di atasnya lagi sampai 66,5 lintang utara dan selatan. Itu sudah kalian pelajari kemarin terkait dengan zona pembagian cuaca. Nah, balik lagi di sini, tropical zone atau zona tropis adalah garis lintang 5 sampai 30 dari khatulistiwa, baik belahan bumi utara dan selatan. Nah, siklon tropis ini biasanya terbentuk di zona ini karena adanya Coriolis effect yang menghasilkan rotasi ya. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan Coriolis effect saat di pertemuan angin ya, membahas angin. Kalau nggak salah di pertemuan yang kelima ya. Energi diambil dari suhu permukaan laut yang hangat ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa terbentuknya biasanya di suhu permukaannya hangat di lautan. Kemudian dikenal istilah lain yaitu hurricane, typhoon, dan siklon atau siklon tropis. Kita menyebut bahasa bakunya siklon tropis, namun nama lainnya ada hurricane, ada typhoon, sesuai penyebutan oleh negara-negara tertentu. Kemudian di zona subtropis yaitu garis lintang 30 dan 40. Berarti di antara ini ya 30 sampai 40 lah. Karakteristiknya yaitu siklon yang berada di zona ini sering merupakan siklon tropis yang telah melintasi lintang tropis. Biasanya membuat tanda transisi menjadi sistem non tropis. Kecepatannya bisa lebih lambat dibandingkan zona tropis ya. Kemudian ada zona ekstratropis yaitu di antara 40 sampai 60 lintang. Berarti sini ya 40 sampai 60 lintang. Siklon tropis mencapai lintang ini seringkali berubah menjadi siklon ekstratropis. Awalnya itu dari tropis kemudian menjadi ekstratropis karena memang siklon itu bergerak ya, bergerak. Jadi kan umurnya tadi kan sudah dijelaskan bisa sampai yang gede itu bisa sampai 2 minggu. Nah, proses pergerakannya itu dia bisa berjalan dari antar lintang. Mungkin tadi masih di tropis bisa berubah ke subtropis sampai ke ekstra tropis. Sistem di zona ini cenderung kehilangan sifat tropisnya, lebih dominasi oleh dinamika atmosfer seperti perbedaan suhu dan horizontal ya, seperti yang sudah kita asumsikan tadi. Nah, sekarang siklus dan pergerakan siklon. Jadi tahapan siklon. Jadi sebelum menjadi sebuah siklon yang raksasa itu hurricane itu atau typhoon itu, dia akan mengalami tahap per tahap. Ya. Tahap yang pertama yaitu tropical disturbance atau gangguan tropis. Cuaca gangguan ditandai dengan wilayah konveksi dengan awan-awan cumulonimbus. Jadi memang ada sedikit perubahan cuaca yang cukup ekstrim gitu. Jadi ada konveksi awan-awan cumulonimbus. Ya, cumulonimbus itu awan yang tebal-tebal itu ya. Kita juga sudah mempelajari awan di pertemuan yang keempat. Ini masih nanti dibuka lagi kalau lupa. Kemudian tropical depression atau kanan rendah, intensitasnya meningkat secara simultan ditandai dengan tekanan udara permukaan yang turun mencapai kurang dari 1000 milibar. Setelah kecepatan angin maksimal yang meningkat. Jadi ada perubahan ya setelah ada fenomena awan tadi, kemudian terjadi kecepatan angin yang bertambah ya, tanda-tanda seperti itu. Mulai dari 4 knot sampai 6 km per jam, nanti meningkat dan terus meningkat. Kemudian tropical storm atau badai tropis ini ditandai dengan suhu hangat di tengah-tengah sistem perawanan dan angin permukaan tenang dikelilingi oleh dinding perawanan konvektif tebal di sekeliling dinding mata. Maksudnya kalau dia sudah menjadi tropical storm itu justru titik tengahnya adalah tenang ya, sangat tenang. Namun
tepiannya, lingkarannya, ya itu luar biasa sekali. Jadi kecepatannya bisa yang kita jelaskan tadi. Nah, bisa sampai berapa speednya? 500, antara 100 km sampai 5 km per jam. Itu sudah menjadi hurricane ya, menjadi siklon, hurricane, typhoon. Nah, ini gambaran ya, gambaran siklon yang ada di sekitar kita ya. Tadi dikatakan bahwa terjadinya siklon adalah rata-rata di atas 500 km di atas khatulistiwa. Wilayah kita ya alhamdulillah ya, wilayah kita aman, maksudnya kemungkinan terjadi siklon sangat kecil. Nah, setelah di Samudra Hindia ini, kemudian Laut Cina Selatan, nah ini baru potensi siklon akan terjadi. Nah, ini kita lihat dari aplikasi namanya WIDI, aplikasi untuk informasi cuaca. Nah, ini ada tanda ya, ini siklon. Nah, ini terjadi siklon. Nah, sementara ini adalah peta topografik ya, peta cuaca. Nah, di mana di sini adalah low, high ini adalah tekanan udara tinggi dan tekanan udara rendah. Waktu yang dibutuhkan sebuah siklon tropis dari mulai tumbuh hingga punah ada 7 hari, seperti yang tadi ya, sekitar 7 hari, tapi bisa mencapai 30 hari. Pergerakan belahan bumi utara berlawanan arus jarum jam dan belahan bumi selatan searah jarum jam. Nah, ini gambar angin siklon ya. Di sini angin siklon utara, angin siklon selatan, angin anti siklon utara, anti siklon selatan. Angin siklon utara ya, itu bergerak sesuai. Nah, ini sebelum saya jelaskan, mungkin kita tanya dulu untuk merefresh yang kemarin itu terkait yang kalian ingat atau tidak ya, kenapa terjadi perbedaan arah perputaran angin ya di kutub utara dan di kutub selatan. Di belahan bumi utara angin siklonnya itu berlawanan arah jarum jam, di belahan bumi selatan itu searah jarum jam. Nah, Anda masih ingat ya pembelajaran tempo lalu di pertemuan 5 kita sudah membahas soal angin. Nah, kenapa arah perputaran angin siklon bagian utara, belahan bumi utara dengan angin siklon belahan bumi bagian selatan berbeda adalah efek dari Coriolis tadi, di mana adalah gaya semu yang diakibatkan oleh rotasi perputaran bumi. Kalau kita berada di belahan bumi utara, kita melempar benda itu cenderung melencengnya ke kanan ya, ke kanan, karena putaran anginnya itu dari barat ke timur, jadi melenceng ke kanan. Sebaliknya kalau kita di belahan bumi selatan, dia akan melencengnya ke kiri ya, ke kiri. Nah, itu disebabkan oleh gaya Coriolis. Namun ya sebaliknya, angin antisiklon di bagian utara dan angin siklon bagian selatan berbalik arahnya dengan angin siklon. Nanti antisiklon sebenarnya sama, cuman dia gayanya keluar. Siklonnya antisiklon, jadi perbedaannya kalau misalkan belahan utara itu dia berlawanan arus jam, maka antisiklonnya adalah searah jarum jam. Di bagian selatan, kalau yang biasanya searah jarum jam, nah ini antisiklonnya jadi berbalik ya, berlawanan arah jarum. Nah, itu juga efek Coriolis tadi. Mungkin kita sudah memahami tadi, kita sudah mempelajari proses terjadinya siklon dan antisiklon ya. Nah, sekarang apa sih dampak siklon itu terhadap berlayar dan bernavigasi? Nah, kalian sebagai pelaut harus tahu dong dampaknya itu apa terhadap pelayar. Coba Randy. Yang pertama ada karena kapal, yang kedua kehilangan kendali navigasi, dan yang ketiga ada kerusakan muatan. Baik. Dampak siklon terhadap navigasi kapal
Salah satunya adalah karamnya kapal, kehilangan kendali navigasi, terhambatnya rute pelayaran, visibilitas rendah akibat hujan lebat, kerusakan struktur kapal, dan kerusakan muatan. Jadi jawaban ini juga sudah tepat ya. Ya memang siklon ini berdampak cukup mengerikan buat navigasi, buat pelayaran, karena memang radiusnya yang sangat luas ya, kecepatannya tadi bisa 50 sampai 100 km per jam bahkan lebih. Nah itu akan sangat sulit bagi kita kalau sudah jalan ya, sudah routing atau merute, kemudian terjadi hal-hal yang demikian, akan sangat sulit untuk kita hindari. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa di depan ada cuaca ekstrim atau cuaca yang buruk, maka kita harus mempersiapkan segala sesuatunya ya. Pra keberangkatan, periksa perkiraan cuaca terbaru, siapkan rute alternatif, mungkin berbelok atau merubah rute, pastikan sistem navigasi, radar, AIS, radio HF, MF, VHF berfungsi dengan sempurna, muatan dan tali pengaman bisa, dalam artian kita mengencangkan lasing-lasing ya, mengamankan muatan, kemudian rapat keselamatan dan simulasi darurat. Jadi ada safety meeting untuk menghadapi kondisi yang di luar dugaan kita. Baik, terkait dengan tugas terstruktur tadi ya, terkait dengan pelaporan adanya siklon sekitar belahan dunia yang ada. Nah, gunakan ini, boleh menggunakan aplikasi yang lain. Ini hanya contoh saja. Saya menggunakan windy.com ini. Nah, ini terpantau semua pergerakan udara dan adanya siklon di belahan dunia. Nah, ini contoh ya. Nanti misalkan terkait tugas Anda bisa klik ini. Ini di sini ini adalah detection hurricane, detection adanya siklon. Nah, hari ini kan live ya. Hari ini ada siklon di sekitar Laut Cina Selatan, di sekitar Taiwan ya. Namanya Danas, Tropical Depression Danas. Nah, nanti dicari informasinya, kecepatannya berapa, potensi pergerakannya. Nanti ada pergerakannya ini. Diklik nanti dia akan ada ini pergerakan dari hari berapa, ini sudah hari yang keberapa, dari laut bergeser ke darat ini ya, dari laut bergeser ke darat. Nah, nanti tugas Anda tentu kan bukan hanya di Laut Cina Selatan ini aja, nanti diklik lagi akan muncul di belahan bumi yang lain ya. Jadi ini ada berapa? 15. Nah, 15 dibagi 3 kelompok, 5-5. Saya tidak membaginya, nanti buatlah kelompok sendiri untuk 5 orang ya. Membuat 3 kelompok masing-masing dengan siklon yang berbeda ya, bukan siklon yang sama. Jadi di belahan bumi ini secara live, nanti pakai aplikasi Windy boleh, pakai aplikasi yang lain juga boleh, intinya untuk mendeteksi hurricane ya. Jelas? Nah, baik, mungkin untuk pertemuan yang ke-11 ini saya rasa cukup. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan di pertemuan yang ke-12 dengan masing-masing kelompok bisa memaparkan ya hasil temuannya, hasil laporannya, kita paparkan bareng-bareng untuk mengetahui dan menganalisa ya adanya siklon dan antisiklon, siklon tropis, dan efeknya atau imbasnya terhadap pelayaran, navigasi, dan keselamatan manusia. Saya rasa demikian untuk pertemuan kali ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.